Shalom, damai di hati, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas cinta kasih-Nya yang menuntun dan memperkenankan kita beribadah kolom saat ini. Olehnya atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sion Koyawas menyampaikan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah saat ini akan dipimpin oleh Penatua Yani Kolino dengan menggunakan tata ibadah kolom Kamis 16 Juli 2020. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita mulaikan persekutuan ibadah kolom dengan menyanyi klik nomor 46. Kami naikkan syukur padamu. Takbisan pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Jemaat menyanyi Kidung Jemaat nomor 424, Yesus menginginkan daku. Silakan duduk. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang selalu berpengapa dengan kehidupan kami sampai pada saat ini ya Tuhan, kami benar-benar merasakan berkat kasih anugerah-Mu yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami juga menyampaikan puji syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena dari pagi hingga di malam hari ini ya Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami semua jemaat-Mu untuk melaksanakan tugas tanggung jawab kami, segala aktivitas kami di tengah-tengah kehidupan kami yang sampai pada saat ini ya Tuhan, Engkau masih memberikan pertolongan, bahkan nafas kehidupan bagi kami semua. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami juga mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau telah menolong kami, membimbing kami, hingga dan bahkan menjaga kami. Sehingga kami lagi boleh bersama-sama dalam satu pelayanan ibadah kolom pada saat ini. Engkau telah menjaga kami ya Tuhan di tengah-tengah perjalanan
bahkan dalam persiapan, bahkan boleh tiba di tengah-tengah peribadatan kolom, di rumah kami masing-masing, bahkan kelompok-kelompok tempat ibadah. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, biarlah ya Tuhan ibadah ini ya Tuhan Engkau mau menolong, bahkan memberikan kekuatan bagi kami semua, agar supaya jalannya ibadah kolom pada saat ini boleh berjalan dengan baik, yang semuanya hanya berasal dari Engkau sendiri. Ya Tuhan Allah, pada saat ini sebelum kami lebih jauh melaksanakan kegiatan ibadah kolom di Jemaat Gemi Mission Koyawas, wilayah Langguan 4, kiranya Engkau memberikan kekuatan lagi bagi kami semua. Kami tahu bahwa Engkaulah yang telah memberikan, bahkan mengorbankan dirimu untuk keselamatan kami. Sungguh besar ya Tuhan cinta kasih-Mu bagi kami. Namun ya Tuhan kami seringkali menyakiti hati-Mu. Kami bersalah ya Tuhan dan penuh dengan dosa kepadamu. Bahkan dalam pikiran, perkataan kami, bahkan perbuatan kami. Engkau yang lebih mengetahui setiap kehidupan kami. Dan karena itu ya Tuhan, pada saat ini dengan penuh kerendahan kami jemaat-Mu, mau mengakui dan menyesali akan segala hal yang kami perbuat, yang tidak berkenan bagi-Mu. Ya Tuhan, Engkaulah yang lebih mengetahui akan keberadaan kehidupan kami, pribadi kami, bahkan keluarga kami masing-masing. Ya Tuhan, inilah sejenak kami mau mengakui, mau memohon kepadamu untuk pengampunan dosa dari Engkau sendiri. Ya Tuhan, ampunilah kiranya kami, kasihanilah kami ya Tuhan menurut rahmat kasih-Mu, dan baharuilah hati kami dengan tekad dan komitmen yang teguh untuk hidup lebih baik di hadapan Tuhan. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan yang kami sampaikan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Amin. NKB nomor 10 dari Kungkungan Malam Gelap. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadapan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat ini ya Tuhan kami benar-benar merasakan berkat kasih anugerah-Mu dalam kegiatan ibadah kami, ibadah jemaat, khususnya ibadah kolom yang ada di Jemaat Gemi Mission Koyawas, wilayah Langguan 4. Engkau telah memberkati kami semua ya Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami semua untuk menyampaikan puji-pujian, bahkan kidung-kidung pujian di hadapan hadirat-Mu yang kudus.
Tetapi ya Tuhan, pada saat ini lagi ada kerinduan bagi kami semua jemaat-Mu untuk mendengarkan pelayanan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, biarlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini, Engkau mau hadir dengan kekuatan-Mu lewat Roh Kudus-Mu, agar supaya ya Tuhan pembacaan Alkitab kami pada saat ini tidak sia-sia. Tetapi semua itu akan berkenan di hadapan hadirat-Mu yang kudus, amat terlebih bagi kami semua ya Tuhan, sebagai jemaat-Mu, karena firman Tuhan adalah sebagai arah bahkan kompas untuk kehidupan kami selanjutnya. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, ampunilah segala dosa-dosa kami agar kami layak untuk membaca bahkan merenungkan firman Tuhan. Berikanlah kekuatan bagi kami semua ya Tuhan, agar supaya lewat pembacaan firman Tuhan ini tidak akan sia-sia, tetapi kami mampu melakukan itu dalam kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami, di mana kami pergi dan kami berada. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, biarlah dengan firman Tuhan ini juga akan memberikan kekuatan bagi kami semua. Inilah kami, jemaat-Mu, telah siap membaca, bahkan merenungkan amat terlebih ya Tuhan, akan melakukan firman Tuhan ini di tengah-tengah kehidupan kami. Kami sudah berdoa kepada-Mu. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca Alkitab dari Matius 25 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-46. Diundang jemaat berdiri. Lembaga Alkitab memberi judul Penghakiman Terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan Ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau? Maka Ia akan menjawab mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian pembacaan Alkitab, jemaat dipersilakan duduk. Shalom, damai di hati, saudara-saudara yang diberkati Jemaat Gemi Misiun Koyawas. Dalam peribadatan kolom kita pada saat ini, kita lagi memberikan judul atau disodorkan judul lagi tema bulanan dari gereja kita, yaitu Gereja Mengatasi Pandemi COVID-19. Dan sebagai tema mingguan, yaitu melayani sesama berarti melayani Tuhan. Tentunya saudara-saudara kita bersyukur pada saat ini, karena kita harus yakini bahwa dengan kuasa Roh Kudus yang senantiasa memelihara kita dan memberkati kita. Walaupun memang saudara-saudara kita pada saat ini, bahkan di dunia ini, termasuk Gereja Masih Injili di Minahasa, sedang menghadapi pandemi COVID-19. Namun, dengan kejadian ini tidak akan mengurangi nilai dan iman kita kepada Tuhan Yesus sebagai pengatur dan pemilik hidup ini. Kita harus bersyukur pada hari ini karena kita boleh beribadah kolom di keluarga kita masing-masing atau kelompok kita masing-masing. Kita beribadah pada saat ini juga yang penuh dengan keterbatasan karena situasi yang terjadi karena wabah virus corona yang sementara melanda kehidupan kita. Namun saudara-saudara tidak akan mengurangi nilai dan iman kita kepada Tuhan Yesus, karena kita punya keyakinan sebagai pengatur dan pemilik kehidupan kita ada di tangan Tuhan. Bahkan karena anugerah Tuhan, kita ada sebagaimana ada. Yang kita harus yakini bahwa ini semua dikerjakan oleh Tuhan untuk kita semua. Nah, saudara-saudara yang diberkati, kitab Injil Matius ini yang ditulis oleh seorang yang bernama Matius, yang ditulis sekitar tahun 60 Masehi. Matius mau menyampaikan kepada kita tentang kabar baik bahwa Yesus adalah Raja Penyelamat yang dijanjikan Allah kepada umatnya. Sekalipun memang Yesus lahir dari orang Yahudi dan hidup sebagai orang Yahudi. Namun kabar baik yang disampaikan oleh Yesus ini adalah milik kita semua, milik seluruh dunia, milik orang yang percaya kepada Dia. Nah, saudara-saudara yang diberkati, saat ini kita akan belajar lagi dari firman Tuhan tentang bagaimana orang benar dan bagaimana orang yang tidak benar. Bagaimana sebenarnya tentang hal kerajaan surga dan bagaimana sebenarnya hal tentang neraka yang telah disiapkan oleh Tuhan. Bagaimana kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya seorang petani di kebun. Khususnya kami ambil contoh petani yang ada di kebun sawah, di mana petani ini akan bekerja atau akan memisahkan rumput dengan padi. Kita tahu kalau di istilah pertanian, rumput itu merupakan gulma. Nah, gulma ini akan mengganggu pertumbuhan padi, sebab gulma ini akan mengurangi hasil usaha dari petani ini kalau rumput sudah tumbuh di sekitar padi. Sehingga saudara-saudara, petani ini akan berusaha memisahkan rumput dari padi. Tentunya dengan tahapan-tahapan ini, maka padi akan menghasilkan buah yang lebih besar. Tentunya juga petani akan memperoleh suatu keberhasilan, pendapatannya lebih tinggi.
Tentunya rumput-rumput yang telah dipisahkan dari padi ini, petani juga akan membuang, bahkan membakar padi ini agar supaya terpisah dengan pertumbuhan padi. Dan pasti padi ini akan bertumbuh subur dan menghasilkan buah lebih baik. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini dikatakan dalam pembacaan Alkitab kita tadi, bahwa segala bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, lalu akan memisahkan mereka dalam dua kelompok, yaitu ada pemisahan dalam kehidupan umat manusia di dunia ini, yang diibaratkan atau diumpamakan seorang pemimpin atau gembala memisahkan domba dari kambing. Di sini dijelaskan pada waktu anak manusia akan turun, maka bangsa-bangsa akan dikumpulkan, kemudian akan dipisahkan seperti domba dari kambing. Domba ditempatkan di kanan dan kambing ditempatkan di kiri. Jadi ada saatnya apabila anak manusia datang, akan terjadi pemisahan di saat kita hidup bersama-sama antara hidup yang baik dan hidup yang tidak baik. Ada saatnya kita dipisahkan satu dengan yang lain. Kemudian raja itu akan memanggil kepada orang yang di sebelah kanannya, "Marilah, kamu yang diberkati oleh Bapakku, masuklah di pintu yang telah disediakan Tuhan sejak dunia ini diciptakan." Mengapa demikian, saudara-saudara? Mengapa mereka yang di sebelah kanan ini, yang diibaratkan seperti domba, sedangkan yang di sebelah kanan yang dipanggil oleh Tuhan untuk masuk dalam kerajaan sorga yang telah disediakan? Mengapa demikian? Karena ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kalian memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu menerima aku di rumahmu. Ketika aku tidak berpakaian, kalian memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kalian merawat aku. Ketika aku dipenjarakan, kalian menolong aku. Itulah sebabnya mereka dipanggil sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Marilah kamu yang diberkati. Kemudian saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh kelompok yang lain? Dia mengatakan, dia bahkan bertanya kepada sang raja, "Setempo apa, kapan torang melihat Tuhan dalam keadaan lapar? Tempo apa torang dah lihat Tuhan haus? Dan kapan kami melihat Tuhan sebagai orang asing? Dan kapan juga kami melihat Tuhan tidak berpakaian? Setempo apa juga kami melihat Tuhan sakit? Dan kapan Tuhan dipenjarakan?" Apa yang Tuhan katakan? Waktu kalian melakukan hal itu, sekalipun kepada salah seorang dari saudara-saudaraku yang paling hina atau yang diremehkan, kamu telah melakukan untuk aku. Saudara-saudara, kalau kita melakukan hal-hal itu kepada orang yang paling hina, kamu telah melakukan untuk aku. Berbeda dengan orang yang di sebelah kiri, yang diibaratkan gembala memisahkan mereka di sebelah kiri sebagai kambing. Kelompok sebelah kiri diumpamakan dalam pembacaan Alkitab kita pada saat ini adalah kambing. Apa yang Tuhan katakan kepada mereka? "Hai kamu orang-orang yang terkutuk, enyalah ke hadapan kami, bahkan kamu akan jatuh ke dalam api yang menyala-nyala." Mengapa demikian, saudara-saudara? Karena ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Dan ketika aku haus, kalian tidak memberi aku minum. Dan ketika aku orang asing, kamu menerima aku. Dan ketika aku di penjara, kamu menjenguk aku. Nah, saudara-saudara, ini lebih jauh lagi tentang ajakan Tuhan kepada kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Orang yang di sebelah kiri katanya, ia menanyakan setempo apa kita tidak melayani Tuhan. Tapi Tuhan katakan, apabila orang tidak lakukan kepada orang yang paling hina, kalian tidak melakukan untuk aku.
kedatangan hakim yang adil, yang penuh kuasa, kehormatan dan kemuliaan, yang memang sengaja ditampilkan oleh Tuhan dalam pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Mengenai kerajaan sorga sebenarnya ini sangat sederhana. Banyak orang berbicara tentang kerajaan sorga, di mana mereka mengatakan torang harus melakukan itu, torang harus begini dan sebagainya dan seterusnya. Banyak juga orang mengatakan, bahkan mengklaim bahwa kita ini yang diselamatkan dan memiliki kerajaan sorga, tapi mereka yang di sebelah tidak memiliki kerajaan sorga dan tidak diselamatkan. Tetapi penjelasan dari Tuhan Yesus bahwa untuk masuk dalam kerajaan sorga sederhana, yaitu terkait dengan kepribadian kita, terkait dengan perilaku kita. Banyak orang yang memanggil-manggil nama Tuhan, tetapi Tuhan tidak berkenan karena mereka tidak melakukan apa yang berkenan pada Tuhan. Ada orang yang rajin menyembah Tuhan, tetapi selesai penyembahan tidak ada kepedulian kepada sesama yang terhina. Saudara-saudara, tetapi pada saat ini disampaikan Tuhan menyangkut kerajaan sorga, dan itu tergantung dari kita. Kalau kita melakukan yang berkenan kepada Tuhan, maka kerajaan sorga adalah milik kita. Kalau kita melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita akan dicampakkan ke dalam jurang api yang menyala-nyala. Dan apa yang dikatakan Tuhan, terkutuklah mereka. Nah, saudara-saudara, situasi seperti ini kita barangkali sementara berpikir untuk diri kita sendiri dan tidak memikirkan orang lain. Tentunya demi keangkuhan diri kita sendiri. Kita melakukan itu bukan melakukan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kita melihat kondisi kita pada saat ini, yang terjadi saat ini. Ini merupakan suatu tanda-tanda bagi kita untuk datang kepada Tuhan, bahkan bertobat. Apakah kita tidak melakukan yang baik di mata Tuhan? Ini semua akan mengakibatkan kita akan tidak diterima oleh Tuhan. Orang datang kepada Tuhan, kita yang belum sempat membantu mereka yang dalam keadaan kesulitan. Ingatlah bahwa apa yang disampaikan Tuhan, kalau kita melakukan kepada orang yang paling hina, kita telah melakukan untuk Tuhan. Kejadian atau musibah yang sementara ini kita jalani merupakan bahan perenungan bagi kita, di mana Tuhan pasti telah mengizinkan pandemi COVID-19 ini atau virus corona ini terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Maka pelayanan gereja semakin dimurnikan untuk lebih setia melayani sesama sebagai wujud konkret dari melayani Tuhan. Akan kita terbuka mata bagaimana iman yang ada pada kita, dan firman Tuhan yang ada saat ini akan membuka mata bagaimana untuk bagi mereka yang telah mengalami kesulitan, yang ada dalam keadaan kesulitan. Banyak orang yang memberi bantuan, memberikan makan, memberikan pakaian, bahkan memberi minum, memberikan obat, bahkan menjenguk orang-orang yang ada dalam penjara atau di tahanan, dan lain-lain. Tetapi mereka tidak tulus dalam pelayanan untuk membantu, memberi bantuan, karena saudara-saudara setidaknya juga ada kepentingan atau ada tujuan tersendiri bagi mereka yang memberikan bantuan. Tidak dengan tulus, tidak dengan suka hati, tidak dengan kerelaan. Tetapi saudara-saudara, kita melakukan karena iman yang ada pada kita, karena kita dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang yang membantu mereka yang dalam keadaan kesulitan. Tetapi juga kita melakukan kelalaian apa yang dikehendaki Tuhan, maka apa yang disampaikan Tuhan terkutuklah dan masuk pada pintu neraka yang sangat mengerikan. Kita tentunya tidak mau seperti itu. Tidak akan menimpa dalam pribadi kita, dan juga kita tidak mau akan menimpa kehidupan keluarga kita, bahkan sesama kita. Kehadiran kita dalam ibadah saat ini, di ibadah kolom, bukan karena kita rindu agar supaya kita ditempatkan pada posisi yang di sebelah kiri. Tetapi kehadiran kita semua dalam ibadah kolom pada saat ini, di rumah kita masing-masing, kita mempunyai satu kerinduan kepada Tuhan,
agar kita ditempatkan pada posisi yang terhormat di sebelah kanan Allah. Kemudian kita dipanggil oleh Tuhan, marilah bagi kalian yang diberkati oleh Tuhan. Ini tentunya kerinduan bagi kita semua. Di saat ini saudara-saudara kita hidup dan bernafas, kita diberi anugerah oleh Tuhan. Saat inilah kita melakukan kehendak Tuhan. Dalam situasi kondisi saat ini, barangkali sudah kurang lebih 4 bulan kita bergumul dengan pandemi COVID-19. Kita di jemaat masih tetap beribadah di tempat kita masing-masing. Ini merupakan suatu masalah, merupakan problem bagi kita yang tidak mudah kita hadapi. Tapi bukan tidak mungkin firman Allah pada saat ini mengingatkan bahwa untuk mengatasi pandemi COVID-19 adalah panggilan iman dan dalam tuntunan Allah dalam Yesus Kristus melalui Roh-Nya yang kudus. Apalagi kita akan dimulaikan lagi dengan pemberlakuan tatanan normal baru, yaitu new normal. Yang ini semua mengacu pada peraturan pemerintah dan memastikan bahwa semua aktivitas masyarakat mengacu kepada protokol kesehatan, di mana kita harus pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan juga ada suatu tindakan pengukuran suhu tubuh. Baik dalam aktivitas ekonomi seperti pasar, toko, warung, rumah makan, bahkan kafe, maupun di aktivitas sosial seperti tempat-tempat ibadah, acara duka, acara pesta, perkumpulan, acara sosial lainnya. Inilah tantangan yang harus kita lakukan dalam rangka memutus rantai pandemi COVID-19. Saudara-saudara jemaat yang diberkati, kuasa Roh-Nya yang kudus akan memampukan kita semua dipulihkan sehingga kita dapat menikmati karya selamat-Nya dan dapat diwujudkan melalui tanda nyata, baik di tengah keluarga, jemaat, masyarakat untuk saling melayani. Berarti kita telah melayani Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan dan sementara persembahan kita jalankan, kita menyanyi Hai seluruh umat Tuhan ayat 1 dan ayat 2. Saudara-saudara, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan kami, Yesus Kristus, kembali lagi kami menghadap kekudusan-Mu dalam doa, sambil kami mengucap syukur dan mengagungkan Engkau sebagai pencipta penyelamat dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-berkat yang Engkau telah berikan kami sampai pada saat ini. Bahkan atas pemeliharaan hidup kepada kami semua, di mana Engkau yang telah menjaga dan melindungi kami, bahkan telah menganugerahkan kebaikan
dan keajaiban dalam hidup kami. Sering di luar pikiran kami sebagai manusia, bahkan sering kami tidak percaya akan kemahakuasaan Tuhan sebagai hakim yang adil yang akan memilih dari kelompok manusia yang diumpamakan sebagai domba dan kambing, akan dipisahkan ke kanan dan ke kiri. Ini merupakan suatu kuasa Tuhan, berkat di sebelah kanan dan kutuk di sebelah kiri. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, karena sampai pada saat ini jemaat telah memberikan persembahan syukur. Biarlah persembahan ini akan menjadi berkat bagi gerejamu, lebih khusus di Jemaat Gemi Mission Koyawas. Tuhan Yesus, kuduskanlah persembahan ini, agar supaya persembahan ini dapat berguna dan bermanfaat dalam perkembangan pelayanan di jemaat kami. Dan jemaat kami boleh bertumbuh dan terus menyaksikan akan kasih dan kuasa-Mu yang sangat hebat yang akan dirasakan oleh jemaat-Mu. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam kerajaan surga, berkati juga badan pekerja Majelis Jemaat Gemi Mission Koyawas, pelayan khusus dari kolom 1 sampai dengan kolom 4, pelayan khusus juga di BIPRA, semua perangkat pelayanan, kostor ya Tuhan, panitia pembangunan, panitia hari raya gereja, kiranya kami semua diberikan tanggung jawab atau mempunyai rasa tanggung jawab dalam pelayanan untuk perkembangan dan perubahan jemaat yang akan lebih baik. Memberkati ya Tuhan Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemi Mission Koyawas, wilayah Lamongan 4, kami sebut dengan kasih Pendeta Ibu Selti Lendo STH, dalam tanggung jawab pelayanan di jemaat kami. Engkaulah yang telah mengutus hamba-Mu untuk melayani, maka Engkaulah yang akan menjaga, melindungi hamba-Mu lewat menganugerahkan kesehatan, menganugerahkan kekuatan, bahkan menganugerahkan kesabaran dalam melaksanakan pelayanan. Roh Kudus akan menyertai hamba-Mu dan kami semua untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati juga ya Tuhan, suami Bapak Desmond Rumimpunu SH, yang dengan setia mendampingi, bahkan memberi diri dalam pelayanan di jemaat kami. Berkati juga anak-anak Sidne, Euro, Arjen. Berkati mereka dalam pendidikan, cita-cita mereka ya Tuhan boleh berhasil. Lindungilah mereka dalam masa mereka menempuh pendidikan yang sampai saat ini mereka laksanakan ya Tuhan. Agar supaya ya Tuhan lewat pendidikan yang mereka sementara laksanakan, cita-cita mereka juga boleh berhasil. Tuhan bukakanlah pintu kepintaran bagi mereka, agar supaya usaha-usaha pendidikan yang sementara mereka tempuh dapat berhasil guna memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, biarlah di masa pertumbuhan, biarlah mereka menjadi anak-anak yang dengar-dengaran dan setia kepada orang tua, amat terlebih setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Berkati juga orang tua yang bersama-sama dengan kehidupan pelayan-Mu ini, keluarga pendeta di masa usia lanjut. Berkatilah juga keluarga Weku Kilapong, berkati juga saudara Marcel dan Jufri. Biarlah berkat perlindungan Tuhan menyertai mereka, dan mereka semua kami serahkan kehidupan mereka dalam genggaman tangan-Mu. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa, kiranya Engkau mau menjaga dan lindungi rumah tangga kami masing-masing. Jaga anak-anak kami ya Tuhan. Kami rindu tangan Tuhan yang ajaib, yang berkuasa akan melindungi anak-anak kami, terutama kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menjaga, melindungi anak-anak kami, baik yang sementara dalam pendidikan dan juga sementara mencari pekerjaan dan yang sudah bekerja. Ajarkanlah juga kepada mereka untuk takut akan Tuhan. Ajarkanlah juga kepada kami sebagai orang tua untuk mendidik dan membesarkan anak-anak kami dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus campur tangan akan semua harapan dan pergumulan kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk pemerintah dan negara kami, Republik Indonesia.
yang Tuhan percayakan memimpin negara kami dari tingkat pusat, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, sampai ke desa-desa termasuk desa kami, Desa Koyawas. Bapak Hukum Tua, Bapak Jendri Wowor, bersama-sama dengan Ketua Tim Penggerak PKK, bahkan seluruh perangkat desa, BPD, lembaga pemberdayaan desa, kiranya Tuhan akan menganugerahkan kesehatan, kekuatan, kemampuan dalam tanggung jawab untuk memimpin roda pemerintahan, termasuk program-program yang sementara ini dilaksanakan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati agar masyarakat boleh menikmati kesejahteraan dan kedamaian, tentunya untuk kemajuan Desa Koyawas. Tentunya juga kami sebagai masyarakat dapat memberi diri dengan menopang untuk mengambil bagian dalam program-program pembangunan yang ada di Desa Koyawas. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, berkati juga hukum tua yang ada di Desa Lowian, Ibu Grace Sumendap atau keluarga Sumual Sumendap, pemerintah yang ada di Desa Lowian, bahkan seluruh masyarakat, BPD, kiranya juga Tuhan mau menganugerahkan kesehatan, kekuatan, kesabaran dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang ada di Desa Lowian. Berkati mereka semua agar supaya program-program dapat terlaksana dengan begitu baik demi kepentingan masyarakat, bahkan kesejahteraan untuk Desa Lowian. Kami juga berdoa bagi sesama kami yang sementara bergumul karena sakit, baik mereka yang dirawat di rumah sakit dan mereka yang sementara dirawat di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa secara khusus bagi mereka yang dirawat di rumah sakit ataupun yang sementara dirawat di rumah. Ibu Elvi Sambeka Ratuela, Ibu Dini Kembuan Kosakoy, dan Ibu Hilda Rorong Oro. Engkaulah sumber pertolongan yang sanggup memulihkan dan akan menyembuhkan mereka, karena Engkaulah dokter di atas segala dokter, bahkan tabib kami yang sangat luar biasa. Kiranya Tuhan, obat-obatan, makanan yang dikonsumsi, bahkan segala fasilitas yang dipakai para medis yang merawat, menjaga, biarlah apa yang mereka usahakan, memperjuangkan mereka agar supaya memperoleh kesembuhan, memberikan keyakinan juga bahwa percaya dengan iman mereka kepada Tuhan akan memperoleh suatu kesembuhan yang berangsur-angsur yang berasal dari Engkau sendiri. Mujizat Tuhan tetap ada, tentunya sebagai kuasa Tuhan untuk menyembuhkan yang sangat dahsyat dan ajaib. Keluarga yang menjaga, diberkati ya Tuhan, berikanlah mereka kesehatan, sehat, dan kekuatan dari Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi mereka yang di tengah pergumulan pandemi COVID-19. Kami sadari ya Tuhan, bahwa kami hidup di tengah pergumulan, kami hidup di tengah ancaman, ada kesusahan, ada kesulitan dalam hidup ini. Tetapi ya Tuhan, kami tetap melangkah dan percaya bahwa kuasa Roh Kudus akan memberi kekuatan atas semuanya, karena kami akan mulai dengan pola hidup yang baru atau new normal. Pemerintah yang saat ini berjuang bekerja, para medis, dokter, bahkan relawan, bahkan TNI, Polri, semua yang memberi diri untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini. Mereka semua adalah garda terdepan dengan tanggung jawab yang sangat luar biasa ya Tuhan. Berikanlah kepada mereka hikmat, pada mereka dengan kuasa dari Tuhan Yesus. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, berkati mereka semua, bahkan kami yang sementara berusaha memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan, karena kami jemaat boleh melaksanakan lagi ibadah kolom, walaupun memang kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan dalam ibadah ini, untuk semua kegiatan ibadah di dalam gedung gereja ini,
koordinator ibadah, bahkan prokantor, pemain musik, panitia Hari Raya Gereja, dari Komisi Pemuda ya Tuhan. Mereka akan terus, biarlah akan mengalami dan akan menikmati kasih, dan Tuhan terus ada dan dalam menolong mereka, menyertai, melingkupi hidup mereka dengan kasih dan kuasa-Mu. Ya Tuhan, inilah doa permohonan kami, ungkapan syukur kami. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita akan akhiri ibadah ini, diundang jemaat berdiri, kita menyanyi Besarlah Untungku. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Dipersilakan jemaat duduk. Kita akan mendoakan Kadim, kita tunduk kepala, kita berdoa. Engkaulah Allah yang layak kami sembah, kami agungkan, kami muliakan, karena karya-Mu luar biasa di tengah hidup bahkan penghidupan kami umat-Mu. Manakala Tuhan masih berkenan dengan ibadah Jemaat Sion Koyawas, di dalamnya ibadah kolom. Kasih karunia Tuhan yang telah melengkapi kami semua, baik sebagai pemain musik, bahkan koordinator ibadah, di dalamnya ada tim kreatif, panitia Hari Raya Gereja, Jemaat Sion Koyawas. Amat lebih ya Tuhan, berdoa untuk Kadim hamba-Mu yang telah Engkau pakai, untuk yang telah Kau urapi, yang telah melayani jemaat-Mu, Jemaat Sion Koyawas. Penatua Bapak Yani Delano Kolino. Ya Tuhan,
kasih setia Tuhan yang telah melengkapi hamba-Mu sehingga ibadah ini boleh jadi, ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Di dalamnya kami berdoa untuk keluarga hamba-Mu baik sebagai kepala keluarga Penatua Bapak Yani Delano Colino. Apa yang dia inginkan, apa yang sedang dia rencanakan, di bawah Tuhan boleh berhasil. Demikian pula ya Tuhan, untuk istri dalam kesetiaan mendampingi Penatua Ibu Fani Colino Rorong. Biarlah kasih setia Tuhan yang memberi kelemah lembutan, yang terus menjaga harmoninya keluarga ini. Diberkati anak yang terkasih Paul dalam keinginan kerja cita-cita. Apa yang diinginkan Paul boleh berhasil karena Tuhan yang terus yang mereka sembah. Tuhan yang menjadi genggaman, bahkan Tuhan yang selalu mereka muliakan, agungkan. Inilah doa, ungkapan pujian serta rasa syukur yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Allah sumber kehidupan kami. Amin.